Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sembari saya menerangkan, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 78. Baik, sudah. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang sudah mempelajari tentang persebaran flora fauna di Indonesia? Ada berapa zona persebarannya? Ya, ada berapa wilayah? Ya, betul sekali. Ada 3 wilayah ya. Kenapa kok dibagi menjadi 3 wilayah? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari banyaknya karakteristik persebaran flora dan fauna ini, kemudian seorang peneliti yaitu Wallace dan Weber membagi wilayah sesuai dengan karakteristiknya. Nah, jadi dari situlah kemudian diambil kesimpulan yaitu teori garis khayal Wallace dan Weber. Untuk lebih lengkapnya saya akan coba menggambar wilayah Indonesia beserta garis khayal Wallace dan Weber. Ya, di sini ada Pulau Sumatera, nah kemudian Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Bali, ada Nusa Tenggara, ada Sulawesi, kemudian ada Maluku, dan ada Papua. Nah, untuk membedakan antar wilayahnya, saya akan beri warna biru untuk wilayah peralihan garis khayalnya, dan warna hitam untuk wilayah timur. Baik ya, sudah terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Asiatis, apalagi betul peralihan, terakhir ya Australis. Nah, Asiatis ini terdiri dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa dan Kalimantan dan Bali. Nah, bagian peralihan ada Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, kemudian Australis ada Maluku dan Papua. Nah, kita akan bahas mengenai persebaran floranya terlebih dahulu. Nah, karakteristik flora Asiatis ini seperti yang kalian sadari bahwa Indonesia ini dikenal dengan paru-paru dunianya. Itu adalah salah satu contoh dari flora Asiatis, yaitu hutan hujan musim yang hijau sepanjang tahun. Jadi karena curah hujan tinggi, jadi sehingga daerah Asiatis ini hutannya
hijau sepanjang tahun, tidak ada musim gugurnya. Nah, kemudian ada lagi yaitu hutan yang heterogen. Benar, hutan heterogen ini maksudnya adalah dari dalam satu hutan itu terdiri dari berbagai jenis tanaman seperti mahoni, ada jati, ada meranti dan lain-lain. Ada lagi? Ya, betul, ada spesies endemik. Contohnya seperti Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir. Ada yang tahu? Ya, mempunyai karakteristik kayu yang besar. Jadi karakteristik pada asiatis ini adalah kayunya besar-besar sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Seperti contohnya kayu ulin yang ada di Kalimantan dan kayu jati yang ada di Jawa. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut daerah peralihan. Karakteristiknya adalah mempunyai daun yang kecil, pendek dan batangnya kecil. Nah, contohnya adalah cengkeh, kemudian ada lontor dan ebony. Ya, betul. Nah, yang terakhir australis. Nah, australis ini hampir sama dengan yang ada pada benua Australia, yaitu banyak semak belukar dan banyak ilalang yang tinggi. Kemudian pohonnya itu mempunyai batang yang kecil, seperti itu. Contohnya ada cendana, kemudian ada matoa, ada siwalan. Ya, sudah paham? Ya, lanjut ya. Untuk faunanya, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu asiatis, peralihan, dan australis. Nah, fauna di asiatis ini hampir sama dengan yang ada pada benua Asia, yaitu karakteristiknya adalah mamalia, mempunyai tubuh yang besar. Kemudian ada banyak jenis kera, ada banyak jenis reptil. Kemudian burung yang ada pada zona asiatis ini mempunyai corak yang tidak beragam, tetapi mempunyai suara yang merdu. Ya, contohnya seperti beruang. Ada lagi yang tahu? Ya, ya betul, harimau. Kemudian ada lagi gajah. Nah, pada daerah Jawa apa? Ada yang tahu? Ya betul, badak bercula 1. Kemudian ada harimau Jawa dan ada banteng. Dan daerah Kalimantan ada yang tahu? Yang paling terkenal? Ya betul, ada orang utan. Nah, kemudian lanjut ya, kita bagian peralihan. Nah, bagian peralihan ini karakteristik faunanya itu perpaduan antara asiatis dan australis. Contohnya seperti hewan endemik ya. Jadi hewan yang ada pada peralihan ini salah satu karakteristiknya hanya ada di Indonesia. Jadi jumlahnya itu terancam punah, seperti komodo, babi rusa, kemudian ada anoa dan burung maleo, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ada wilayah australis. Nah, di wilayah ini karakteristiknya hampir sama dengan yang ada pada benua Australia. Ada yang tahu contoh karakteristiknya? Ya, ya betul ya. Hewan yang berkantung. Kemudian tidak ada jenis kera. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada? Ya, baiklah. Sudah paham ya dari sini ya? Sudah paham? Ada yang tanyakan? Cukup? Nah, kalau begitu saya lanjut saja ya. Di sini saya membawa lembar kerja untuk latihan. Nah, jadi saya mempunyai gambar wilayah Indonesia. Nah, nanti kalian cocokkan dengan foto-foto flora fauna yang sudah saya siapkan. Jadi nanti ada gambar wilayah Indonesia, terus nanti kalian tempel sesuai dengan karakteristiknya. Ya, untuk ketentuannya kalian kerjakan cara berkelompok. Nah, saya bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok terdiri dari 1 deret meja ya. Saya bagi langsung. Di sini ada kelompok 1 deret, kemudian ada kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, nanti kalian pengerjaannya diskusi. Saya beri waktu 10 menit.
no open book. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan smartphone ya. Saya beri waktu 10 menit cukup. Nanti kita bahas bersama. Sudah ya? Ya, ini. Ya. Baik ya, waktunya sudah habis ya. Untuk pembahasannya saya ambil random dari 4 kelompok. Ada yang bersedia? Untuk hasilnya kita bahas bersama. Oh iya, kelompok 3 ya. Hasil dari kelompok 3. Nah, sudah ya. Kita bahas bersama ya hasil dari kelompok 3. Nah, peta persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, di sini sudah benar ya, ada garis balas dan Webernya. Tapi di sini ada kekurangannya ya, belum disertai wilayahnya. Saya tambahkan ya. Ini daerah Asiatis. Kemudian daerah peralihan. Kemudian Australis. Ya. Untuk persebaran floranya ya betul ya, ada Rafflesia arnoldii bagian Asiatis, tepatnya di Sumatera. Kemudian ada rotan, ada tumbuhan meranti. Kemudian ada pinus dan jati di Pulau Jawa. Kemudian ada pohon ulin yang terkenal di Kalimantan Timur. Nah, kemudian di peralihan ada pala, ada cengkeh, dan ada eboni, ya betul. Kemudian Australis ada cendana, ada nipa, dan ada eukaliptus, ya betul. Sampai di sini ada yang masih salah? Ya, sudah semua? Betul semua? Ya, baiklah. Kita lanjut. Kemudian ada persebaran faunanya. Di Asiatis ini karakteristiknya seperti mamalia ya, bertubuh besar. Nah, di sini ada beruang, kemudian ada harimau, ada gajah, ada harimau Jawa, kemudian ada badak bercula 1, ada banteng, dan ada orangutan. Nah, kemudian pada peralihan karakteristiknya adalah hewan endemik yang hanya ada di Indonesia, seperti komodo, kemudian anoa, ada burung maleo, kemudian ada babi rusa. Nah, yang terakhir adalah Australis. Australis mempunyai karakteristik burungnya berwarna indah tetapi tidak mempunyai suara yang merdu, ya betul. Contohnya seperti ada burung kakatua dan burung cendrawasih. Kemudian ada hewan berkantung. Di sini ada kanguru pohon, ya betul ya. Di sini ada yang masih salah? Dari kelompok berapa? Sudah betul semua? Ya, baik ya. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, materi saya rangkum ya. Persebaran flora fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan Weber yang membagi menjadi Asiatis, peralihan, dan Australis. Nah, Asiatis ini floranya mempunyai karakteristik hutan yang heterogen, mempunyai curah hujan yang tinggi. Kemudian ada tumbuhan endemik. Nah, kemudian peralihan mempunyai karakteristik apa tadi? Ya betul, batangnya kecil, daunnya kecil, kemudian daunnya pendek. Nah, yang terakhir Australis mempunyai karakteristik pohonnya kecil dan hampir sama pada benua Australia, yaitu mempunyai semak belukar dan ilalang yang tinggi. Nah, kemudian untuk faunanya karakteristiknya adalah
di bagian Asiatis, yaitu ada mamalia bertubuh besar, ada banyak jenis kera, banyak jenis reptil, ada burung yang tidak mempunyai suara yang unik tetapi mempunyai suara yang merdu, dan ada berbagai jenis orangutan. Nah, pada peralihan ada hewan endemik dan terancam punah seperti komodo, babi rusa, dan anoa. Kemudian bagian Australis ini karakteristiknya hampir sama pada benua Australia, yaitu mempunyai hewan yang berkantung. Kemudian karakteristik lain yaitu mempunyai banyak ikan air tawar. Dan yang terakhir yaitu mempunyai burung yang coraknya beragam dan indah tetapi tidak mempunyai suara yang merdu. Betul ya? Sudah? Saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kalian persiapkan karakteristik persebaran flora fauna di dunia. Nanti kita bahas bersama. Sudah paham? Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.